Cila. Aku baik-baik saja. Kamu gimana? Aku baik juga kok. Oh iya, hari ini kamu tahu gak kita mau ngapain? Mau ngapain ya? Hari ini kita mau mengikuti pengajaran BIA secara online. Nah, sebelumnya kita sapa teman-teman dan keluarga BIA MBK yuk. Hai teman-teman. Dan keluarga BIA MBK, salam sehat untuk semuanya. Mari semuanya kita mulai kegiatan kita dengan doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas kami hingga hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, hari ini yang akan memberikan renungan adalah Suster loh. Yuk kita kenalan dengan Suster. Halo adik-adik yang terkasih. Salam jumpa dengan saya, Suster Yosefin Hati Kudus. Suster berharap pada hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan juga tetap semangat. Adik-adik, dalam situasi pandemi virus corona saat ini, Suster tetap ingin mengingatkan adik-adik semua untuk selalu mematuhi 5M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan renungan dari Suster, kita baca kitab suci bersama yuk. Siapkan kitab sucinya dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. dan mereka yang mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil ini diceritakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat itu juga Yesus memberi pesan kepada para murid-muridnya. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk dapat mengusir roh-roh jahat. Nah, adik-adik, Yesus juga berpesan agar dalam perjalanan mereka, para murid tidak boleh membawa apa-apa. Pada saat itu, Yesus hanya memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan juga mereka diberi tugas untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah datang, sehingga orang-orang harus bertobat. Nah, adik-adik, suster dan adik-adik semua, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita juga diberi kemampuan seperti para murid untuk mengusir kuasa roh jahat.
untuk mengusir setan. Wah, bagaimana ya adik-adik kira-kira kita dapat melakukannya? Nah, adik-adik sekalian, kuasa roh jahat, kuasa setan dalam diri kita itu bisa berwujud banyak hal. Misalnya, ketika kita menjadi orang yang tidak jujur, kemudian ketika adik-adik mungkin tergoda untuk melawan orang tua, tergoda untuk berbohong pada orang tua, kemudian juga mungkin ketika kita, saya, suster, dan adik-adik sekalian mungkin juga suatu saat tergoda untuk malas untuk mengerjakan PR, malas untuk bangun pagi, malas untuk berdoa, atau kemudian malas untuk pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, itu semua adalah bentuk kuasa roh jahat, bentuk dari kuasa setan. Nah, adik-adik, suster, dan adik-adik semuanya diberi oleh Tuhan Yesus kuasa untuk melawan semuanya itu. Maka suster mengajak adik-adik semuanya untuk mempergunakan kemampuan yang telah diberikan Yesus itu untuk mengusir kuasa jahat dalam diri kita masing-masing. Kemudian nanti setelah berhasil mengusirnya dari dalam diri kita, kita dapat mengusir juga kuasa-kuasa jahat yang ada dalam diri teman-teman kita. Ya suster, kita mau juga seperti murid-murid Yesus yang memberitakan Injil kepada sesama. Adik-adik yang terkasih, demikian pesan dari Tuhan Yesus untuk kita semua pada hari ini. Selamat mencoba, Tuhan berkati. Oke suster, kita akan menggunakan kemampuan kita. Iya suster, kemampuan kita untuk sesama dan melawan roh jahat. Terima kasih suster. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Nadine, gak kerasa ya, udah selesai aja pengajaran Bianya. Iya nih, hari ini kita diingatkan untuk bisa melawan roh jahat. Karena kita sudah diutus oleh Tuhan untuk memberikan hal baik. Ya, pengajaran hari ini udah selesai, Cila. Iya ya Nadine, tak berasa. Nah, sekarang ayo kita tutup dengan doa penutup. Ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kepada kami agar menjauhkan diri dari kejahatan. Bantulah kami agar selalu berbuat baik dan mampu membedakan mana perbuatan baik darimu dan pikiran buruk si jahat. Sebab Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel Dia MBK. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.